Bismillah. Insyaallah. Mungkin nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja mungkin ya karena waktu yang terbatas, mungkin langsung aja ke Ustazah Farah untuk mereview bukunya yang berjudul apa, Ustazah Farah? Bentar, kita lihat dulu. Sekilas kita tidak asing dengan nama Thomas Stamford Raffles ya, seorang penjajah Inggris yang pernah menguasai Hindia Belanda. Nama Raffles ini memang tidak masyhur ya di Indonesia, tapi di negara tetangga yakni Malaysia dan Singapura, Raffles ini menjadi seorang tokoh yang dikagumi oleh masyarakatnya. Kolonialisme yang dilakukan oleh Barat secara fisik memang telah usai, namun realitasnya para pemimpin bangsa masih terus melestarikan pemikiran yang diturunkan oleh para penjajah. Nah, buku yang berjudul Melayu di Mata Raffles ini sebuah kritik terhadap Orientalisme akan dibahas oleh Ustazah Kafarah. Mungkin langsung saja kami persilahkan untuk waktunya. Kafarah, dipersilakan Ya, langsung saja. jazakallah khair Kak Riri, Teh Riri, atas waktu dan kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali lagi di agenda review buku ya. Seperti yang tadi mungkin sudah dibacakan sedikit, mungkin tema buku kali ini akan berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya juga. Kalau pekan kemarin bahas tentang universitas ya. Pekan ini insya Allah kita akan bahas terkait dengan orientalisme. Dan kalau misalkan kita bicara tentang orientalisme, pasti nggak akan jauh-jauh dari tokoh gitu. Dan tokoh yang akan dibahas kali ini spesifik pada satu orang yaitu Raffles gitu. Nah, mungkin saya ini ya izin share screen. Oke. Guys. Ya, kelihatan ya? Oke. Udah kelihatan kan ya slide-nya? Kelihatan jelas. Oke. Iya. Iya, jadi teman-teman yang mungkin masih ada yang kalau misalkan ada yang masih apa asing dengan istilah orientalisme, singkatnya orientalisme adalah pengkajian mendalam terhadap timur, gitu ya. Oleh orang-orang Barat, gitu. Dan timur itu termasuk apa ya? Timur itu termasuk Asia Tenggara, Asia Timur, Timur Tengah, gitu. Dan termasuk ya kita Indonesia, gitu. Nah, eh, buku yang mau direview kali ini, seperti yang sudah ada di gambar, ini bukunya. Eh, jadi ini sebetulnya buku yang tidak diperjualbelikan. Gitu. Kalau ini kan cetakan di Malaysia ya. Ini cetakan Malaysia. Melayu di Mata Raffles, sebuah kritik kepada Orientalisme. Di sini ada tulisannya Inisiatif Belanjawan 2023. Eh, jadi ini memang dicetak oleh negara, itu ya. Kak Ainun di sini ada Kak Ainun sebagai orang Malaysia. Dan kebetulan ini juga pinjam dari Kak Ainun karena memang betul-betul nggak diperjualbelikan. Jadi dibagikan waktu Kak Ainun lagi beli buku di toko buku ya kalau nggak salah. Gitu. Jadi dibagiin. Dan waktu itu sempat update juga dan sempat beberapa ada orang yang nanya gitu mau belinya di mana. Nah kalau mau beli sejauh ini sih belum melihat di toko buku ya ada yang jual. Tapi kalau di Indonesia sendiri mungkin bisa beli di SCI, Siroh Community. Kebetulan waktu itu ada acara SCI di Insis, terus buka, biasa kan mereka buka lapak buku gitu ya. Dan ada buku ini gitu, jadi alhamdulillah banget gitu. Kalau teman-teman bisa tertarik dengan orientalisme dan terutama tentang Raffles, jadi mungkin boleh miliki bukunya gitu. Dan buku ini karya dari Khairuddin Aljunaid. Nah, kalau kita sudah membaca terkait dengan Orientalisme, sebetulnya mungkin nggak terlalu asing nih dengan nama Aljunaid gitu, karena beliau udah beberapa kali lah atau banyak ya nulis terkait dengan Orientalisme, khususnya Raffles gitu. Jadi memang fokus pengajiannya kepada Raffles ini. Nah, sebetulnya buku ini adalah hasil dari tesisnya beliau di NUS, National University Singapore. Dan
lumayan apa ya, kontroversial atau rame lah ya, karena memang kalau kita tahu sendiri tadi kan seperti yang sudah dibaca oleh Teh Riri, mungkin nama Raffles itu terkenal sebetulnya di Indonesia tapi nggak terkenal harum ya, biasa aja gitu, bahkan kita tahu dia itu penjajah gitu. Tapi beda lainnya dengan di Malaysia dan di Singapura gitu, jadi namanya harum, bahkan dijadikan nama nama institusi, nama lembaga, nama sekolah, nama hotel yang itu apa ya, merepresentasikan sebuah penggambaran yang apa yang dimuliakan gitu. Kalau dia tuh kayak penokohan gitu dan sebagainya. Jadi kalau misalkan kita lihat latar belakang kenapa sih Al-Junaid itu harus nulis buku ini, itu kita bisa lihat kondisi sosial masyarakat di Singapura dan di Malaysia, terutama di Singapura karena memang ini buat tesis ketika beliau di Singapura, dan beliau juga sekarang aktifnya di Singapura gitu. Dan di Singapura itu Raffles itu sebagai tokoh apa ya? Kalau di sini tuh kayak tokoh reformasi kali ya, tokoh-tokoh kemerdekaan. Atau kalau Al-Junaid di sini sebutnya sebagai tokoh kemodernan atau lambang dari sekularisasi di Singapura gitu. Dan beliau di sini menjelaskan di bagian-bagian awal karena memang tesis ya. Jadi sebetulnya enak dibacanya. Dia runut dan cukup jelas terkait dengan bagaimana tujuan dari penulisan buku ini. Nah, sebelum itu mungkin kita di sini berkenalan dulu dengan Raffles gitu. Di sini ada susur masa kehidupan Raffles. Eh, Beliau lahirnya tahun 1781, dilahirkan di Laut Berhampiran di Jamaika. Jadi Raffles itu lahirnya di atas laut atau di kapal gitu ya, di kapal. Dan mungkin di sini saya nggak, kalau di sini di buku ini dijelaskan lebih banyak tentang susur masa kehidupan Raffles. Tapi di sini mungkin saya nggak masukkan semuanya, terutama kehidupan pribadi. Jadi di sini yang saya masukkan itu cuma berkaitan dengan orientalisme dan apa ya, pengkajian dia terkait dengan Melayu gitu. Tapi sebetulnya penulis sendiri ini banyak mengangkat tentang kisah pribadinya Raffles sendiri. Nah, contohnya kayak misalkan ketika dia dilahirkan di laut itu, Aljunaid menjelaskan bahwa Raffles itu lahir dari keluarga yang miskin. Jadi orang Inggris tapi lahir dari keluarga yang miskin, dan dia bahkan nggak punya biaya untuk melanjutkan sekolah tinggi gitu. Nah, kemudian pada tahun 1805 dia dilantik sebagai sekretaris gubernur di Pulau Pinang, dan pertemuan pertama itulah momen pertemuan pertamanya Raffles dengan Melayu Islam gitu. Jadi sebetulnya udah pernah ke Melayu, tapi ini pertama kalinya pada tahun 1805. Kemudian pada tahun 1807 dia sakit, akhirnya pindah dari Pulau Pinang ke Melaka, dan di situ dia mulai melatih bahasa Melayunya dengan cara berinteraksi langsung dengan penduduk. Nah, ini adalah poin yang paling penting dari Orientalisme. Jadi, kenapa mereka itu bisa segencar itu, bisa secanggih itu kajiannya, karena memang dari segi bahasa mereka menguasai gitu. Kalau Orientalis yang lain itu kan bahasa Arab gitu ya. Dan ini karena memang dia khususnya di Melayu, jadi bahasa Melayunya dia asal sendiri, interaksi dengan masyarakat sekitar gitu. Kemudian nah, ini sebelum kita lanjut, kemahiran dia berbahasa Melayu ini pada akhirnya membuat dia itu di sini banyak privilege kan. Jadi dia semakin mahir berbahasa Melayu, bahkan dia dipercaya untuk diangkat kalau nggak salah. Oh, sebelum jadi gubernur dia itu jadi translator gitu, penerjemah, dan eh dipandang lah sama masyarakat sekitar gitu. Nah, pada tahun 1809 dia menerbitkan jurnal pertamanya yang berpengaruh yang berjudul On the Malayu Nation. Nah, di sini Raffles mulai menulis tentang Melayu. Jadi sebelum magnum opusnya yaitu The History of Java, dia nulis dulu On the Malayu Nation. Nah, di sini dituliskan tentang apa ya, background dari suku Melayu itu sendiri. Nah, pada tahun 1810, pada tahun 1810, nah, di sini dia bertemu dengan Jenderal Lord Minto di Kalkuta. Nah, ini mungkin perlu di-highlight namanya Lord Minto ini, karena kemudian Minto ini akan mempengaruhi banyak sekali pemikiran Raffles gitu. Kemudian dia bergabung dengan Freemason atau Brotherhood of the Freemason. Di sini apa nih, typo. Nah, pada tahun 1810 ini menjadi titik terpenting dari kehidupan Raffles. Dan di sini dia akan bersinggungan dengan banyak hal. Nanti mungkin pertengahannya kita akan bahas banyak, tapi mungkin teman-teman bisa tandai dulu di tahun 1810 ini. Pertama dia ketemu dengan
Jenderal Minto yang kemudian akan banyak sekali mempengaruhi cara pemikirannya. Eh, dan dia juga bergabung, Raffles juga bergabung di Freemason. Dan kita tahu ya kalau kalau mendengar Freemason pasti nggak jauh-jauh dari hal yang berkaitan dengan apa konspirasi gitu. Dan itu juga membuat banyak pemikiran Raffles itu berubah. Nah, kalau misalkan nanti teman-teman mau tahu tentang Freemason dan teosofi itu nanti ada lagi pembahasannya dan itu juga tidak berlepas dari para penjajah yang datang ke Indonesia gitu. Nah, kemudian pada tahun yang sama dia juga dilantik sebagai wakil gubernur jenderal di negeri-negeri Melayu. Nah, di sini udah mulai nih namanya harum. Itu kan dia punya banyak jabatan. Kemudian pada tahun 1811 dia persiapan penyerang Jawa di Melaka. Kemudian nah melantik Abdullah Abdul Qadir sebagai juru tulis. Nah, di sini juga mungkin teman-teman bisa ingat namanya ya Abdul Qadir. Karena Abdul Qadir ini selain tadi ada Lord Minto, ini dari sisi pribumi Muslim. Abdullah Abdul Qadir ini kemudian punya pengaruh yang besar sekali terhadap yang punya pengaruh yang besar membantu Raffles untuk mengetahui banyak dokumen di Indonesia, mengetahui masyarakat Melayu dan sebagainya. Jadi belajar tentang kemelayuan gitu. Sama Abdullah Abdul Qadir. Yang makanya dia dilantik menjadi juru tulisnya Raffles. Nah, kemudian masih di tahun yang sama ini kejatuhan Batavia atau Jakarta dan pelantikannya sebagai gubernur Jawa. Oke. Nah, pada tahun 1814, di sini mulai bersungguh-sungguh memulai penyelidikan dan pembangunan koleksi berkaitan dengan budaya, monumen, dan agama orang Jawa. Nah, di sini Raffles mulai meneliti yang berkaitan dengan kebudayaan. Kemudian dia merintis proyek pertama Eropa terhadap pemeliharaan Borobudur. Nah, selain tadi pada tahun 1810, ini juga titik apa ya terpentingnya Raffles gitu. Kemudian tahun 1816 dia memulai dan menyelesaikan buku The History of Java. Jadi History of Java itu nanti teman-teman bisa sambil searching. History of Java itu ada 2 jilid yang tebel banget segini. Dan mungkin spill sedikit nanti akan ada yang bahas gitu ya Teh. Insya Allah di review buku selanjutnya di History of Java. Eh, jadi ini magnum opus atau apa sih bahasa Inggrisnya? Masterpiece dari karya Raffles itu di History of Java ini gitu. Kemudian banyak mempengaruhi sejarah Indonesia sampai hari ini. Kemudian pada tahun 1820, nah dia di sini bertemu dengan orang Batak kanibal di Teluk Tapanuli gitu. Mungkin kalau di sini ada orang Batak apa nih? Karena di sini di buku ini dijelaskan bahwa eh, ketika Raffles bertemu dengan orang Batak itu mereka sebagai suku Pagan. Nah, itu juga nanti akan dibahas gitu. Yang mana mereka adalah kaum kanibal gitu. Nah, pada tahun 1822, Raffles tiba di Singapura untuk memastikan kelancaran pemerintahan. Nah, di sini dia udah mulai bikin pemerintahan di Singapura. Nah, pada tahun 1823, mengasaskan Singapura sebagai institusi, kemudian menggiatkan kegiatan mubalik Kristiani dalam kalangan orang Melayu. Maaf, ini banyak typonya nih. Iya, jadi eh dia mensupport gitu para pebalik Kristiani di kalangan Melayu. Nah, pada tahun 1826 dia dilantik sebagai Presiden Zoology Society dan meninggal karena tumor otak gitu. Eh jadi dalam ini tadi dari dua slide susur kehidupan Raffles, teman-teman bisa menyimpulkan nggak kira-kira kalau disebutkan Raffles itu profesinya apa aja sih? Setidaknya kalau di buku ini ada dia sebagai seorang politikus, tadi karena banyak diangkat sebagai gubernur. Kemudian kedua dia sebagai zoologi. Iya, zoologi. Makanya kalau di Bogor ya, teh di Kebun Raya Bogor ada apa? Rafflesia Arnoldi alias bunga bangkai. Nah, itu eh, namanya sepertinya didedikasikan untuk Raffles karena memang Raffles juga seorang botanikal gitu. Jadi dia saintis juga dan dia meninggal karena tumor otak pada 1 hari sebelum ulang tahunnya ke-45. Jadi masih muda banget meninggal di umur 45. Dan tadi yang tidak saya masukkan ke dalam susur kehidupan Raffles ini adalah hal-hal berkaitan dengan kehidupan pribadi. Kayak misalkan dia sempat menikah 2 kali. Istri pertamanya itu meninggal, kemudian dia menikah lagi. Kemudian dia punya anak sekitar 4 orang, kalau nggak salah. Tapi
semua anaknya satu persatu meninggal. Jadi itu lumayan dramatis sebetulnya. Nanti kita bisalah mengkaitkan apakah ada kaitannya antara kehidupan pribadi dia yang ternyata dramatis dan dinamis dengan kiprah Raffles sebagai sebagai Thomas Samput Raffles gitu. Oke. Nah, adapun tujuan penulisan dari buku ini, Aljunaid di sini menjelaskan bahwa buku ini itu untuk mengungkap dan menelaah lebih rinci wacana Raffles mengenai kepelbagaian agama orang Melayu. Jadi, kalau misalkan di buku ini, karena tadi ya, tesis, jadi sebetulnya kaya sekali dengan referensi. Teman-teman kalau suka lihat apa footnote, bakal suka banget sama buku ini karena footnote-nya tuh lengkap di setiap halaman. Hampir setiap halaman itu. eh, banyak mengarah ke karya-karya Raffles yang lain, kemudian para orientalis yang lain. Nah, jadi sudah banyak yang menulis terkait dengan eh, biografi Raffles gitu. Tapi sebagian biografi yang ditulis itu ya apa ya mengagung-agungkan Raffles gitu. Apa ya mensuci seakan-akan kalau Aljunaid bilang tuh mensucikan dia gitu lah. Jadi tapi di sisi lain banyak yang belum mengungkap bagaimana pandangan Raffles terhadap agama. Karena ketika dia memimpin gitu ya, menjajah Melayu, Melayu itu berkaitan dengan Islam. Yang pasti itu adalah agama. Jadi nggak mungkin kalau dia nggak punya persinggungan terhadap agama. Makanya di sinilah Aljunaid melihat celah bahwa belum ada nih orang yang mengkaji secara khusus bagaimana pemikiran Raffles terhadap agama-agama Melayu. Nah, Raffles itu dikenal dalam buku teks tadi ya, penggagas Singapura, modern dan berbagai biografinya itu selama ketokohan. Namun di sisi lain yang jarang diungkap, Raffles itu menaruh minat pada agama sejak tahun 1810. Nah, tadi kalau kita lihat di susur masa kehidupan Raffles 1810 itu Nadia bertemu dengan Minto dan dia bergabung dengan Freemason gitu. Oke. Nah, di sini kita lihat ada framework pemikiran Raffles. Jadi yang perlu kita ketahui adalah ini mungkin berkaitan ya dengan uh, kebetulan waktu masih di PKU kemarin pas workshop gitu. Kebetulan aku pribadi mengkaji terkait dengan kajian kritis framework orientalis dalam historiografi Islam khususnya di Indonesia gitu. Jadi penting bagi kita kalau kita sedang membahas tentang orientalis itu kita tahu bagaimana framework pemikirannya. Jadi kalau ini kan khusus terkait dengan Raffles ya. Eh, yang pertama adalah pemikiran Raffles itu dipengaruhi oleh pandangan wacana yang berpengaruh pada masanya oleh dan tanggapan orang lain. Jadi apa ya? Kalau bahasa sekarang itu FOMO gitu. Jadi seperti di poin kedua, Raffles itu bukan seorang filsuf gagasan dan teori yang dibangunnya sendiri. Jadi dia bukan seorang filsuf eh, yang dia punya gagasan dan teori sendiri, tapi dia tuh lebih kepada ya memang dia tokoh ya. Tapi itu tadi pemikiran itu berdasarkan wacana yang sedang marak hari itu, saat itu pada masa itu, ditambah dengan bagaimana tanggapan orang lain. Kebayang ya? Ya mungkin itu kayak apa ya? Layaknya manusia modern hari inilah gitu. Yang pemikiran itu lebih banyak dipengaruhi oleh bukan perenungannya sendiri atau bukan pembelajarannya sendiri, tapi dari wacana yang sedang berkembang pada masa itu dan tanggapan orang-orang di sekitarnya. Yang ketiga adalah, ini juga perlu di-highlight karena ini ternyata yang punya pengaruh cukup besar terhadap apa yang nanti Raffles lakukan di ke depan gitu. Yaitu dia itu pengikut gerakan romantisme atau romantic movement di Eropa yang membuat ia menaruh harapan besar untuk menyingkap peninggalan peradaban besar yang telah lenyap dan dilupakan gitu. Nah, kalau kita balik ke tadi masa, di sini dia ada, nah di tahun 1814 merintis proyek pertama Eropa terhadap penelitian Borobudur. Nah, ini nanti berkaitan dengan bagaimana framework Raffles, bahwa dia sebagai pengikut dari Romantic Movement itu ternyata eh, apa ya? Ini nanti di spill dulu ini. Eh, ya pokoknya bukan sesuatu yang baru lah ketika dia nanti memimpin pembangunan Borobudur gitu atau revitalisasi pembangunan kembali Candi Borobudur. Karena memang itu tadi dia punya pemikiran romantisme. Romantisme itu terkesan dengan eh, apa ya pandangan dia melihat sebuah peradaban terus dia anggap wah ini bagus ini warisan yang harus dilestarikan dan ini harus dibangun kembali gitu. Nah,
karena kita bicara tentang bagaimana pandangan Raffles terhadap agama di alam Melayu, di sini di buku ini sebetulnya eh, empat empat agama inilah yang dibahas. Walaupun bukan semuanya agama ya. Yang pertama adalah pastinya Islam, yang kedua Hinduisme dan Buddhisme, yang ketiga adalah paganisme dan Kristiani gitu. Nah, ini mungkin ini baru singkatnya ya. Bagaimana gambaran singkat skema pemikiran Raffles terhadap berbagai agama. Pertama, Raffles itu menganggap bahwa Islam itu adalah agama yang bermasalah. Nah, ini mungkin kalimat singkat yang banyak sekali maknanya gitu. Yang kedua adalah Hinduisme dan Buddhisme. Raffles memandang Hinduisme atau Hindu-Buddha itu sebagai warisan yang perlu dipelihara dan dikagumi, namun bukan untuk digembor-gemborkan. Jadi kayak itu tadi makanya kenapa dia membangun kembali Borobudur, karena bagi dia warisan Hindu dan Buddha itu mereka punya warisan yang megah, yang dan itu harus dilestarikan dan dikagumi. Tapi bukan untuk kayak menjadi apa ya, center dari sebuah peradaban. Makanya di sini dibilang tidak untuk digembor-gemborkan. Yang ketiga adalah paganisme. Paganisme ini bukan agama sih, nanti Raffles bilangnya. Tapi paganisme ini tetap disanjung mulia, walaupun bersifat ganas, gitu ya. Kebayang nggak sih ganas gimana? Tadi itu tempat sempat di-spill terkait dengan apa? Ada Batak yang kanibal gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah tentang Kristiani. Nah, di sini pandangan Raffles tentang Kristiani adalah sebagai agama yang dia kurang suka, tetapi dia merasa harus dipupuk sebagai misi pemberadaban dan kemajuan. Nah, sebelum kita lanjut kepada bahasan mendalam terkait dengan empat agama ini, di sini Al-Junaid apa mengajak kita untuk memahami terlebih dahulu dua istilah penting atau dua terma penting yang harus di apa ya disamakan dulu tarifnya. Itu. Yang pertama adalah pemaknaan terhadap Melayu. Nah, jadi di sini Raffles itu mendefinisikan Melayu itu adalah sebagai oke, pertama negeri-negeri semenanjung tanah Melayu, kedua negeri-negeri di Pulau Melayu, ketiga negeri-negeri di Borneo, Borneo Kalimantan ya. Keempat negeri-negeri di Kepulauan Sunda, merangkumi rangkaian pulau-pulau Langkau dari Sunda ke Timur dan Sulawesi. Kemudian Jawa yang eksklusif yang kemudian kita kecualikan pada masa kini. Yang kelima negeri-negeri di Sulu dan Mindanawi. Ketujuh negeri-negeri di Maluku termasuk Seram dan Banda. Kedelapan negeri-negeri di Jilolo atau Sulawesi Kecil, dan kesembilan negeri Papua Hitam, New Guinea, dan sekitar Pulau Papua. Jadi kalau kita lihat dari bagaimana Raffles mengartikan Melayu secara geografis ya, berarti dia hanya meng-highlight Melayu itu secara geografis. Jadi kita kayak semacam, oh Melayu itu sampai mana sih gitu. Eh, dan ini kemudian digunakan oleh banyak kali setelah Raffles gitu, atau bahkan orang-orang Eropa ya secara umum gitu terkait dengan pendefinisian Melayu ini. Dan ternyata definisi Raffles ini juga atau secara geografis ini ya, ini juga banyak dipakai sama orang Melayu sendiri karena itu mereka merasa terbantu eh apa ya? Karena mungkin pada saat itu kan eh kepemimpinannya belum belum seperti sekarang gitu ya. Jadi apa yang sudah Raffles kemukakan ini membantu mereka untuk membedakan suku Melayu dengan orang Cina dan orang Eropa gitu. Nah, yang kedua, sebelumnya ke wacana. Nah, sedangkan lu memahami bahwa ada perbedaan yang sangat mendasar dan sangat besar terkait dengan definisi Melayu itu sendiri dari pandangan orang Melayu dan juga pandangan Raffles. Nah, tadi kan di sini kan Raffles cuma jelasin tentang geografis kan. Sedangkan pandangan orang Melayu terhadap Melayu itu sendiri adalah suku-suku yang bukan Islam itu bukan Melayu, dianggap bukan Melayu. Bahkan salah satu persyaratan untuk mereka masuk Melayu atau menjadi bagian dari Melayu adalah dengan memeluk Islam. Jadi apa ya? Islam sama dengan Melayu. Islam ya Melayu, Melayu ya Islam, gitu. Gitu ya. Jadi Islam itu berkaitan dengan orang Melayu, ya Melayu berkaitan dengan orang Islam. Saling.
Jadi kan sangat dekat gitu ya. Tadi bahkan kalau bukan Islam ya berarti bukan orang Melayu. Saking memang ya Islam itu melekat dengan Melayu dan Melayu itu melekat dengan Islam. Tapi di sisi lain Raffles justru memandangnya dia meniadakan fakta sosial tersebut bahwa ya kalau Melayu itu Islam gitu loh. Akhirnya dia lebih menekankan ciri geografi, budaya, dan linguistik. Tadi geografinya udah. Ya kayak Melayu itu secara budaya itu seperti apa, secara bahasa itu seperti apa, tapi tidak pernah menyinggung fakta sosial bahwa mayoritas masyarakat Melayu adalah Muslim. Padahal kalau kita mengkaji tentang satu peradaban atau satu wilayah, sudah pasti dong kita meng-highlight apa sih yang menjadi lifestyle mereka gitu. Tapi itu tidak Raffles. Bahkan dalam buku The History of Java, nanti kalau misalkan kita berkesempatan untuk baca ya, dari kalau nggak salah ada berapa ratus halaman, itu hanya 60 halaman membahas tentang Islam gitu. Nah, yang kedua adalah tema tentang wacana. Jadi, Al-Junaid ini mau kita memaknai wacana itu, kalau wacana sendiri kan sebenarnya surat, menyurat, memoir, drama, penceramah, pokoknya sesuatu yang apa ya, mencurahkan pemikiran seseorang gitu ya, wacana. Nah, wacana yang dimaksud di buku ini eh, tentang orang Melayu itu bukan semata gambaran yang cenderung kepada orientalis, melainkan pertukaran budaya antara pribumi dan orientalis dalam membangun ilmu pengetahuan barat tentang dunia timur atau intercultural mimesis. Jadi, ini memang kritik terhadap orientalisme. Tapi jangan menganggap bahwa buku ini itu atau pemikiran Raffles itu pure dia sebagai orientalis gitu. Karena nanti pemikiran-pemikiran Raffles yang akan kita kaji itu dipengaruhi dari pertukaran budaya. Jadi kalau kalau yang perlu kita pahami adalah eh, mungkin ada orientalis yang kayak Raffles ya, dia langsung terjun ke lapangan, langsung berhadapan dengan masyarakat. Tapi ada juga yang mereka nggak pernah ketemu sama masyarakat Islam dan tidak pernah berinteraksi dengan apa ya agama Islam itu sendiri gitu loh. Makanya eh, banyak orientalis itu yang mereka mengkaji Islam atau menulis tentang Islam itu apa yang dia dapat dari buku atau sumber-sumber, kemudian apa yang interpretasi mereka terhadap sumber-sumber yang sudah mereka pelajari gitu. Tapi kalau Raffles enggak bersinggungan dengan masyarakat sekitar. Bahkan tadi tuh yang kita highlight Abdullah Abdul Qadir, dia kemudian membantu Raffles untuk memahami atau mempelajari tentang budaya Melayu itu. Jadi ini disebut dengan pertukaran budaya. Bagaimana kemudian eh, Raffles itu memahami ilmu pengetahuan Barat tentang dunia Timur atau Orientalisme itu dari pertukaran budaya dari orang Melayu itu sendiri juga. Gitu. Nah, ke bahasan inti tadi terkait dengan bagaimana sih pandangan Raffles tentang agama. Nah, pertama adalah tentang Islam. Karena tadi kalau kita bicara Melayu, pasti berkaitan dengan Islam. Jadi yang pertama kali dibahas pasti Islam. Nah, di sini ada perkembangan pemikiran Raffles terhadap Islam. Kenapa perkembangan? Karena ada perubahan. Nah, di sini menarik ya, teman-teman. Di poin pertama, Islam dan penganutnya pada masa yang sama amat berterus terang dan unggul, berbeda dengan Kristen dan pengikutnya yang dianggap berada pada tahap paling rendah. Dalam bentuknya yang paling murni, Islam adalah agama yang patut dihormati dan dikagumi. Nah, pada poin pertama ini adalah pandangan Raffles terkait Islam itu dari masa dia kecil sampai sebelum tahun 1810. Jadi justru dia mengagumi Islam, justru dia menganggap bahwa Islam itu sebagai agama yang patut untuk dihormati dan dikagumi. Karena apa? Karena Islam itu membuka ruang untuk kita tuh berterus terang, maksudnya kayak apa ya, ruang diskusi gitu ya. Kalau kita belajar tentang Kristen abad pertengahan, ya kita tahu lah ya bagaimana eh, gereja itu sangat dogmatis gitu. Tidak pernah membuka sedikit ruang diskusi gitu terhadap umatnya. Artinya mereka harus menerima itu secara mentah-mentah gitu. Beda dengan Islam. Kita punya ruang diskusi seperti itu. Dan kita punya apa ya tadi? eh ya ruang untuk mengungkapkan campur apapun itu sangat layak untuk dihormati dan dikagumi. Tapi kemudian pada tahun 1810, pemikiran Raffles terkait dengan Islam itu mulai berubah. Nah, eh,
Oke. Karena dia bilang bahwa Islam itu bukan agama wahyu dan diasaskan oleh manusia yakni Muhammad. Jadi dia mulai berubah tuh. Nah, kenapa mulai berubah pada tahun 1810? Tadi kalau kita ingat di apa susur kehidupannya Raffles pada tahun 1810 itu dia mulai masuk Freemason gitu. Dan eh, sebetulnya Al-Junaid juga di sini menjelaskan bahwa selama orang-orang yang meneliti tentang Raffles itu mereka nggak ada yang bisa jelasin sebetulnya kenapa pada akhirnya tuh Raffles itu berubah pemikiran mulai dari dia memuji Islam menjadi sangat-sangat membenci Islam sampai akhir hayatnya gitu. Jadi nggak bisa dijelaskan juga kenapa. Dan tadi terkait dengan dia masuk Freemason pada tahun 1810 itu jadi asumsi yang terkuat itu kemungkinan eh, apa ya? Itulah yang kemudian berkemungkinan merubah pemikiran terkait dengan Islam gitu. Bahkan dia menyebut Islam itu menambahkan apa imbuhanisme di belakangnya. Penyebutan yakni Islamisme dan Muhammadanisme. Nah, menambahkan imbuhanisme di belakang Islam dan Muhammad itu menjadi bagian dari penghinaan terhadap Islam. Karena kenapa? Dengan seperti itu, di sini nih, Raffles menganggap bahwa Nabi Muhammad itu sebagai Nabi Arab palsu. Jadi dia menganggap bahwa Nabi Muhammad itu palsu. Muhammad itu adalah ajaran yang dikarang aja sama sama Nabi. Makanya yang dikarang oleh Muhammad menjadi Muhammadanisme. Jadi kayak para pengikutnya Muhammad dan agama yang dibuatnya sendiri. Gitu. Kemudian yang terakhir membandingkan Islam di Melayu berbeda dengan negeri-negeri seperti Parsi, Arab, dan Turki. Nah ini pemikiran orientalis secara umum. Mereka seringkali membandingkan dan mengatakan gini, eh orang-orang Islam atau Muslim di Melayu itu tidak merepresentasikan Muslim yang sesungguhnya gitu. Sedangkan kalau kita mau lihat Islam yang sesungguhnya itu lihatnya di Timur Tengah atau di negara-negara itu tadi seperti Parsi, Turki, kemudian Arab. Sedangkan Islam di Melayu itu beda sama Islamnya mereka. Gitu. Dan kita itu dianggap Islam di Melayu itu kolot dan penuh dengan kurafat. Dan kurafat yang dimaksud di sini adalah bahwa Islam itu sebetulnya belum bersih dari ajaran Hindu-Buddha. Dan Raffles menganggap bahwa eh, Islam itu sebetulnya masih belum bisa melepaskan diri sepenuhnya dari ajaran Hindu-Buddha. Makanya mereka tuh masih ajaran Hindu-Buddha yang disebut dengan khurafat. Nah, selanjutnya adalah bagaimana pandangan Raffles tentang Hinduisme dan Buddhisme. Jadi di awal-awal Suara Kak Farah hilang ya? Afan tadi keluar ya. Terputus suaranya ya tadi. Apa di Ana aja? Ya tadi sempat hilang. Halo, cek Farah. Farah. Kak Farah, udah bisa nyambung lagi? Hinduisme. Sambil menunggu. Tadi suaranya terputus. Mungkin bisa diulang yang tadi. Halo, cek. Afan teh tadi Kak Farah tadi suaranya terputus. Mungkin bisa diulang lagi ya yang tadi. Oh iya iya. Teman-teman yang punya pertanyaan juga bisa dipersiapkan. Oke, ini udah kedengeran kan suaranya ya? Ya, ya tapi masih ini sih. Kayak kayak putus tapi ada wadih. Eh, put
Oh, gitu. Coba udah jelas, udah jelas. Coba coba. Oke. Udah jelas ya? Tadi sampai sini kan ya dengarnya. Halo, suaranya hilang ya? Tes, tes. Cek Farah. Kok nggak ada suaranya ya? Cek. Kayaknya jaringan sendiri. Kok malah hilang ya? Wante, udah masuk lagi belum suaranya? Udah. Tapi tadi hilang. Oh iya, oke. Coba aku. Tadi sampai sini nggak? Sampai yang, iya sampai yang Nggak sih. Abraha nggak Hindu. sih? Yang Hindu itu. Ya, itu ya. Ini ya. Ya, ya. Oke. Ya, tadi aku agak ini ya. Oke, ulang lagi jadi dari awal ya. Jadi tadi pendefinisian antara Hindu dan Buddha itu sebetulnya tidak dijelaskan oleh Raffles di karyanya dengan gamblang gitu ya. Jadi sama Aljunied itu kita sebut saja Hindu Buddha gitu. Nah, Hindu Buddha dianggap sebagai salah satu faktor ketamadunan masyarakat Melayu. Nah, ini mungkin bahasan ini juga perlu di-highlight tadi terkait selain dengan Islam. Jadi di sini Raffles itu banyak membanding-bandingkan antara Islam dengan Hindu Buddha. Nah, di sini kan dia bilang ya, dianggap sebagai salah satu faktor ketamadunan masyarakat Melayu. Jadi, Raffles itu menganggap bahwa Hindu Buddha itu jadi faktor kejayaan masyarakat yang punya peradaban gitu. Yang menjadikan Melayu itu punya peradaban itu ya Hindu Buddha gitu. Nah, terus kemudian Raffles oke. Dan kemudian di sini Raffles eh mengatakan bahwa kedatangan Islam itu membuat Hindu Buddha itu kan akhirnya tidak lagi menjadi sorotan masyarakat kan, tidak lagi menjadi apa agama yang sentral lah gitu. Dan itu dan gara-gara Islam itulah akhirnya peradaban alam Melayu itu menjadi mundur atau bahkan dia mengucap apa ya menyebutnya tidak tidak punya peradaban gitu. Nah, kemudian Islam dan Buddhisme telah berubah sesuai dengan nuansa setempat. Maka Raffles menyimpulkan bahwa paham tersebut di alam Melayu berbeda dengan apa yang dia difahami dan dianut di India. Nah, di sini juga dia mengakui bahwa eh, di sini agak ini ya, bias ya penilaiannya. Tadi ketika menilai Islam, Raffles bilang, oh Islam di alam Melayu itu beda, tidak merepresentasikan tidak merepresentasikan Islam yang sesungguhnya. Kalau kita melihat Islam yang sesungguhnya itu, ya adanya di tadi di Arab, di Parsi atau di Turki. Kalau yang di sini tuh nggak sama kayak mereka. Sedangkan di sisi lain, di sini Raffles juga bilang bahwa Hindu dan Buddha di Indonesia atau di alam Melayu itu beda dari yang di India. Tapi itu tidak membuat Raffles itu jadi mengkritik Hindu Buddha gitu. Jadi memang ini sudah mulai kelihatan nih gimana penilaian Raffles yang sangat sangat berat sebelah antara Islam dengan Hindu Buddha gitu. Nah, eh, yang menarik adalah Raffles itu
Tadi kan kalau kita ingat-ingat lagi yang di awal dia menjadi ketua dari atau pimpinan dari apa pembangunan kembali Borobudur. Jadi dia itu sangat apa ya eh mengagung-agungkan sekali Hindu-Buddha. Bahkan itulah yang membuat dia banyak sekali mengangkat tentang Majapahit. Jadi Raffles itu menganggap bahwa Majapahit itu menjadi puncak peradaban di alam Melayu. Dan dengan runtuhnya Majapahit sama dengan runtuhnya peradaban di alam Melayu. Gitu. Jadi make sense ya. Dia beranggapan begitu. Terus bagi Raffles tuh kalau misalkan Hindu-Buddha itu mereka sudah menghasilkan apa ya karya seni dalam bentuk apa bangunan, ya, candi-candi. Dan itu tadi itu puncak peradabannya karena itu runtuh. Jadi ya udah alam Melayu itu gara-gara kedatangan Islam itu jadi bangsa yang tidak beradab lagi atau tidak punya peradaban lagi gitu menurut Raffles. Nah, terus Hinduisme dan Buddhisme itu telah menghasilkan telah menghasilkan susunan sosial yang sempurna. Yang dimaksud sempurna adalah yang kasta, yang dianggap selaras dengan kepentingan orang British dan banyak pencapaian lain dalam seni dan pengetahuan. Di sisi lain, faham ini mengalami kemunduran. Maka ia dan orang British menjadi penyokong, pelindung, dan pemelihara Pulau Bali yang dianggap sebagai satu-satunya museum yang memiliki unsur-unsur Hindu-Buddha. Nah, di sini sebetulnya udah mulai kelihatan ya bahwa apa ya pengagungan Raffles terhadap Hindu-Buddha itu sebetulnya ada kepentingan dalam tanda kutip. Jadi Raffles itu menganggap bahwa sistem kasta yang ada di Hindu-Buddha itu adalah susunan sosial yang sempurna. Jadi di buku ini dia bilang bahwa kasta itu kan punya tingkatan-tingkatan ya. Mulai dari Brahma, Ksatria, Sudra dan sebagainya. Nah, susunan sosial yang bertingkat-tingkat seperti itulah yang paling sempurna. Karena kalau menurut Raffles itu menjadi membuat satu masyarakat itu menjadi tertib. Kata dia gitu. Menjadi tertib, jadi ada yang bisa diatur. Jadi bahasa kasarnya itu ada yang bisa diatur, ada yang bisa dikuasai, ada yang berkuasa, dan ada yang dikuasai. Dan itulah yang kemudian membuat suatu masyarakat itu jadi tertib gitu. Dan ini sama sekali itu benar-benar nggak suka sekali dengan Islam karena Islam itu kan menyamaratakan semua manusia gitu. Jadi menurut dia Islam itu justru menghancurkan tatanan sosial masyarakat kata dia gitu. Jadi udah paling benar itu kasta yang dibuat sama Hindu-Buddha. Dan di sini bisa kita highlight itu selaras dengan kepentingan orang British gitu. Jadi memang sebetulnya tidak jauh-jauh ya dari misi apa penjajahan yang dilakukan oleh Raffles. Cuma di sini konteksnya dalam framework agama. Dan karena tadi dia merasa bahwa apa Hindu-Buddha itu sudah menghasilkan banyak seni dan pengetahuan. Jadi ketika Hindu-Buddha itu mundur, Raffles dengan orang-orang British itu kemudian menjadi penyokong, pelindung, dan pemelihara Pulau Bali karena Bali itu dianggap sebagai museum yang memiliki unsur-unsur Hindu-Buddha. Jadi dari alam Melayu ini yang tersisa Hindu-Buddha itu ya adanya di mana ya di Bali itu. Gitu. Dan di sini udah kelihatan ya gimana betapa condongnya Raffles terhadap Hindu dan Buddha. Nah, kemudian Raffles tentang paganisme. Nah, paganisme ini sebetulnya kita nggak bisa sebut itu sebagai agama ya, karena setelah dijelaskan pun Raffles pada akhirnya tidak apa ya, tidak menganggap bahwa paganisme ini sebagai agama. Tapi di awal itu memang dianggap sebagai sisa-sisa dari redupnya ajaran Hindu-Buddha, tapi sudah tercampur dengan tradisi masyarakat sekitar gitu. Dan tadilah paganisme ini yang apa ya? Jadi Raffles itu bertemu dengan orang-orang pagan. Itu tadi ketika dia di Sumatera, tepatnya di Batak gitu. Nah, ini mungkin ini menarik ya kalau kita cari tahu tentang lebih dalam. Sebetulnya apakah betul seperti itu yang ditemukan dia? Karena sebelum sebelum Raffles, yang meneliti tentang Sumatera adalah William Marsden. Tadi ini lupa di-mention juga. Padahal pemikiran Raffles itu banyak dipengaruhi atau banyak terinspirasi juga dari William Marsden. Jadi William Marsden ini juga orientalis yang menulis satu karya magnum opusnya yaitu The History of Sumatra. Jadi kalau Raffles The History of Java, kalau Marsden itu The History of Sumatra. Dan
penulisan atau pandangan Raffles terhadap alam Melayu dan Jawa itu juga banyak referensi yang ditulis oleh Marsden tadi gitu. Kalau nggak salah Raffles ini kayaknya memang muridnya Marsden gitu. Nah, tadi dia ketemu dengan suku paganisme ini di Sumatera atau tepatnya di suku Batak sebagai eh, apa ya, suatu kelompok masyarakat kanibal. Tapi di sini ini mungkin baca bab ini tuh yang paling banyak tercengang sih karena emang aneh banget cara pandang dia. Terkait dengan tadi kan kanibal ya. Coba deh kalau kita pakai kita kan memposisikan Raffles itu sebagai orang Barat yang merasa paling paling unggul ya peradabannya. Dan dia justru mengatakan bahwa paganisme itu lebih baik daripada Islam gitu. Karena iya mereka memang memang kanibal, mereka memang memakan sesamanya, tapi itu jadi bagian dari apa? eh Mereka menghargai apa yang sudah diturunkan oleh nenek moyangnya gitu. Nah, tadi ini terkait dengan paganisme, makanya paganisme itu tidak bisa disebut sebagai agama. Raffles tuh bilang bahwa eh, yang ada di dalam paganisme itu adalah ide palsu tentang Tuhan. Tidak ada pendakwah, institusi agama dan amalan. Jadi mereka nggak punya amalan tertentu, mereka nggak punya institusi kayak kalau Kristennya masjid atau lembaga keagamaan. Mereka juga nggak punya pemuka agama. Bahkan konsep mereka terhadap Tuhan itu, kalau kata Raffles itu sebut palsu gitu. Jadi apa ya? Di sini mungkin agak sulit dimengerti ya, tapi kurang lebih gini. Bagi bagi orang-orang pagan itu sebetulnya Tuhan itu nggak ada. Makanya mereka itu nggak takut sama siapapun. Mereka tidak takut dengan entitas yang dinamakan Tuhan. Mereka juga tidak takut dengan manusia. Makanya mereka melakukan kanibalisme atau memakan sesamanya. Jadi bagi mereka Tuhan itu ya ada aja gitu dan itu nggak bisa diterima secara logika oleh Raffles. Itu kan sebetulnya secara akal sehat udah membuktikan dong bahwa paganisme itu berarti tidak bisa apa tidak bisa diterima akal sehat dan tidak bisa diterima menjadi sebuah ta- tatanan sosial yang normal. Tapi kemudian justru diakui keberadaannya sama Raffles dan dipuji-puji juga gitu. Nah, bagi Raffles, kanibalisme di kalangan orang Batak itu tidak bermakna mereka jahat. Dan dengan itu lebih rendah martabatnya daripada orang Islam. Sebaliknya, hukum undang-undang sedemikian menunjukkan dua kekuatan dalaman yang mengagumkan eh, kesetiaan ke undang-undang. Poin ketiga ini adalah tadi bagi Raffles, kanibalisme yang dilakukan oleh orang Batak itu bukan sebuah kekejaman. Dan itu tidak membuat kanibalisme itu menjadi lebih rendah martabatnya dari orang Islam. Bayangkan gitu ya. Nah, eh, justru kanibalisme itu menurut Raffles itu menjadi sebuah apa ya kesetiaan atau menjadi tanda komitmen mereka terhadap undang-undang yang sudah mereka atau semacam aturan yang sudah mereka laksanakan turun temurun gitu. Dan tidak lebih hina daripada orang-orang Islam yang kemudian meninggalkan atau banyak meninggalkan ajaran Al-Quran gitu kata Raffles. Jadi terkait dengan paganisme ini juga menarik sekali teman-teman. eh Bahkan dia masih bisa memuji-muji satu kelompok manusia yang melakukan kanibalisme atau makan sesamanya gitu. Padahal di sini juga dijelaskan bagaimana mereka proses kanibalisme itu sendiri kayak mereka tuh menyiksa dulu orangnya, kemudian sampai orangnya itu cacat, baru ya gitu, baru dihabisi dan dimakan gitu. Oke. Nah, kemudian eh ini terakhir terkait dengan bagaimana peralihan pandangan Raffles tentang Kristiani. Jadi kalau Hindu Buddha dan pagan itu nggak ada peralihan ya. Itu memang pure pemikiran dia sejak awal sampai akhir seperti itu. Tapi dalam Islam dan Kristen dia punya peralihan pemikiran. Kalau tadi peralihan pemikiran dalam Islam itu yang tadinya dia suka dan dia memuji, justru malah membenci. Kebalikannya dari Kristiani. Jadi Raffles memang terlahir dari keluarga Kristen. Tapi dia banyak merasakan kekecewaan sendiri dari masa kecilnya. Jadi kan Raffles itu waktu masih kecilnya kan ini ya
miskin gitu. Jadi dia banyak disibukkan dengan mencari mencari uang lah, mencari penghidupan untuk dirinya sendiri. Dan ajaran Kristen yang mengekang itu melahirkan kekecewaan gitu dalam diri Raffles kecil dan menganggap bahwa Islam itu lebih layak dipuji dan diamalkan oleh masyarakat sezamannya gitu. Dan pernyataan ini itu ditulis oleh Raffles itu dalam surat-surat yang dia kirimkan ke saudaranya. Jadi referensi di buku ini itu selain dari buku adalah dari surat-surat Raffles. Jadi dia sering surat-suratan sama Minto tadi, Jenderal Minto, kemudian sama saudara-saudaranya gitu. Jadi pemikiran ini bisa dilihat dari surat menyurat tersebut. Nah, bahkan dalam surat itu ia terlihat tampak sinis dengan penyebaran Injil kepada golongan tertentu di kalangan orang Melayu. Jadi dia nggak suka tuh dengan itu karena dia nganggap bahwa ya Islam itu lebih bagus lah buat masyarakat gitu daripada ajaran Kristen gitu. Dan pada akhirnya dia lebih cenderung dibandingkan dengan Kristen, lebih cenderung ke Protestan. Walaupun dia apa ya di sini tuh disebut metodis. Mungkin teman-teman bisa cari juga gimana tuh aliran Kristen metodis itu. Tapi dia tetap memandang bahwa Islam itu sebetulnya lebih baik sih secara sistem. Tuh. Tapi kemudian tadi pada tahun ke-1810 Raffles mulai mengubah pandangannya dari ragu-ragu menjadi simpati terhadap Kristen. Tapi sebetulnya eh, itu tidak membuat Raffles itu menjadi seorang Kristen yang taat juga gitu. Nah, kalau di poin ketiga, pergerakan mubalik Protestan yang pada saat itu menggalakkan penghapusan penghambaan dan galakan pendidikan memudahkan Raffles yang memudahkan perancangan Raffles yang membuat ia yakin bahwa bukan saja membantunya mencapai objektif sosioekonomi dan kemanusiaannya, tetapi juga dalam menyelaraskan orang Melayu menuju pemberadaban. Nah, kalau kita lihat antara poin kedua dan ketiga, di sini kita bisa lihat bahwa perubahan atau peralihan pandangan Raffles terhadap Kristen ini bukan berarti dia menjadi apa ya dapat hidayah gitu istilahnya untuk menjadi seorang Kristen yang taat, tapi ternyata ada kepentingan dalam tanda kutip gitu. Kenapa pada akhirnya dia melihat Kristen ini sebagai oke, kayaknya Kristen ini lebih baik, dia harus lebih bersimpati terhadap Kristen adalah karena dia melihat nih, oh Kristen ini punya tadi kan dia Protestan ya, menggalakkan penghapusan penghambaan gitu pertama. Karena mungkin pada saat itu kan kita tahulah bagaimana traumanya Barat terhadap agama ya gitu. Dan juga menggalakkan pendidikan. Nah, ini pendidikan yang paling penting. Yang kemudian Raffles memandang ini Kristen ini bisa nih membantu dia untuk apa membantu dia mewujudkan rencana-rencana yang sudah dia buat gitu. eh untuk mencapai objektif sosioekonomi dan kemanusiaannya, tetapi juga menyelaraskan orang Melayu menuju pemberadaban. Dan sebelum kita lanjut, kita perlu memaknai dulu apa sih yang dimaksud dengan pemberadaban sama Raffles ini. Sebetulnya secara umum, eh, Orientalisme itu sendiri dilakukan adalah karena mereka menganggap bahwa orang Barat secara maupun baik secara geografis maupun pemikiran itu mereka lebih unggul daripada suku manapun, daripada orang manapun gitu ya. Jadi mereka menganggap bahwa negara-negara yang mereka jajah atau mereka kunjungi itu harus mereka apa ya, harus mereka lakukan proses pemberadaban itu sendiri gitu. Jadi pemberadaban sama dengan penjajahan sebetulnya. Mereka menganggap bahwa orang Melayu itu kan terbelakang. Orang Melayu itu terbelakang. Terus mereka itu tidak beradab. Bahkan ya di sebentar, di sini saya catat dianggap berbahaya, terus dan hina dan sebagainya. Jadi sebegitu jeleknya orang Melayu di mata Raffles atau di mata orang Barat secara umum. Itu makanya mereka merasa bahwa kita nih sama mereka sebagai bangsa yang tidak punya peradaban atau tidak punya tamadun gitu. Akhirnya Krister ini kalau kita bisa menyimpulkan digunakan sebagai kendaraan yang Raffles anggap sejalan dengan kepentingan dia gitu. Jadi bukan semata-mata dia menjadi seorang Kristen yang utuh gitu ya. Bahkan di sini Al-Junaid dalam kesimpulan bab terkait dengan Kristen ini, oke,
ya terkait dengan Kristen ini tadi dia tidak bilang bahwa sebenar-benarnya umat Kristen gitu atau umat Kristiani. Nah, dalam pikiran Raffles, orang kafir dan Melayu secara umumnya hanya memerlukan 3 unsur untuk menaikkan mereka ke tahap tamadun yang lebih tinggi. Tadi karena Raffles itu dan orang Barat secara umum itu menganggap bahwa Melayu itu sangat rendah dan hina, jadi orang-orang mereka menganggap bahwa orang Melayu ini cuma butuh 3 hal untuk membuat peradaban mereka itu semakin tinggi, yaitu penjajahan, kolonialisme, Christianity atau agama Kristen atau pendidikan. Dan di sini kalau kita ambil termanya sebetulnya eh, perlu ditelisik ya kenapa colleges di sini itu diartikan sebagai pendidikan. Padahal kan sebetulnya itu dua dua hal yang berbeda gitu. Nah, jadi itu. Jadi dia menganggap bahwa kolonialisme yang mereka lakukan itu wujud mereka untuk membuat kita menjadi bangsa yang lebih punya peradaban. Jadi relate ya. Mungkin kita sebagian kita pernah bertanya-tanya, kenapa ya bangsa Barat itu jadi bangsa penjajah nomor satu? Perasaan orang Arab itu kita nggak pernah punya sejarah menjajah bangsa lain, tapi betul-betul orang Barat gitu. Ya karena itu mereka punya pemikiran seperti itu. Pemikiran mereka mereka itu menjadi bangsa yang unggul, bangsa yang superior, dan kita perlu ini nih apa menguniversalkan value yang mereka anut ke bangsa-bangsa lain biar mereka juga maju kayak kita gitu kata orang Barat. Walaupun ya pada akhirnya ketika Raffles itu apa ya mensupport agama Kristen ini pada akhirnya di Indonesia atau di Melayu, bahkan di sini Raffles tetap bilang itu tidak menjadikan bahwa bangsa Melayu itu jadi setara dengan orang British gitu katanya. Jadi walaupun orang itu, tadi kan dia menganggap Kristiani ini lebih baik ya. Walaupun orang Melayu itu udah masuk Kristen gitu istilahnya, kita tetap lo ada di level yang berbeda, itu kata Raffles. Kalian tetap bangsa rendahan, dan kita tetap ada di level yang berbeda daripada kalian. Gitu. Nah, oke, kita masuk ke bahasan terakhir tentang bagaimana hmm, Orientalisme, Raffles, dan Melayu. Nah, ini kutipan yang dia tulis di suratnya kepada saudaranya yang namanya eh, Thomas Murdoch di Bengkulu pada tahun 1820. Dia mengatakan bahwa ilmu adalah kuasa. Dalam hubungan antara negara-negara yang tercerahkan dan ketinggalan, yang tercerah itu mesti dan akan menjadi pemerintah. Di sini kita sudah bisa melihat ya bagaimana cara pandang seorang Raffles itu. Jadi ya ilmu adalah kekuasaan gitu kalau taarifnya Raffles. Jadi hati-hati ya kalau sekarang kita menganggap bahwa ilmu itu menjadi wasilah biar kita bisa dapat kekuasaan, berarti kita mengadopsi pemikiran penjajah. Ya, Bang. Dan ini yang mesti di-highlight sebetulnya kenapa makanya saya memasukkan ini dan ini juga sama Al-Junaid itu ditaruh di awal nggak masuk ya. Ditaruh di awal bab dan kutipan ini ada di terlihat jelas gitu. Dan ini harusnya menyadarkan kita bahwa pemikiran seperti ini, pemikiran bahwa ilmu ada dan negara yang merasa paling cerah atau paling unggul itulah yang akan menjadi pemerintah. Itu kan pemikiran penjajah gitu. Jadi kalau kita apa lihat lagi betapa banyak sih orang yang kemudian mengadopsi pemikiran penjajah tersebut. Nah, ini terdapat pada bab terakhir di buku ini yang berjudul Raffles, Orientalisme dan Melayu. Jadi sebetulnya bagaimana sih Raffles dan Orientalisme itu? Jadi Raffles meletakkan berbagai agama mengikut pematuhan mereka kepada tujuan dan matlamatnya. Islam menjadi momok paling menakutkan bagi Raffles, sedangkan faham Hindu-Buddha yang bertentangan dengan Islam menghasilkan karya, monumen, itu perlu dihidupkan untuk memastikan masyarakat yang tunduk kepada motif politik ekonomi British. Jadi,
eh disimpulan gini, walau Raffles itu tadi seperti terkesan menjatuhkan sekali Islam dan dia memuji-muji Hindu Buddha, bahkan memuji paganisme, dia memuji-muji Kristen, tapi sebetulnya pandangan dia sendiri atau orang Inggris atau British pada saat itu pada umumnya itu sebetulnya mereka tidak ada yang tidak betul-betul apa ya memandang agama gitu. Jadi mereka hanya menggunakan agama sebagai kendaraan. Makanya di sini dituliskan eh mana sih gitu agama yang paling bisa istilah kasarnya ditunggangi untuk ikan masyarakat itu tunduk kepada motif politik dan ekonomi British gitu. Mana nih yang paling bisa dijadikan kendaraan untuk membuat bangsa Melayu ini tunduk sama kita sebagai bangsa British gitu kata mereka. Jadi eh pada akhirnya mau dia bicara tentang agama Kristen sekalipun, itu nggak pernah membuat dia menjadi seorang Kristen yang taat atau memaknai Kristen itu sebagai agama, tapi hanya sebagai kepentingan aja gitu. Dan pada akhirnya itu dianggap yang paling menakutkan bagi Raffles. Karena apa? Di sini banyak sekali ya, setiap bab itu membahas tentang bagaimana perbandingan pandangan dengan Islam gitu. Dan banyak sekali disinggung bahwa eh, tapi paganisme itu tidak lebih baik daripada Islam itu tidak lebih baik daripada paganisme. Islam itu tidak lebih baik dari Hindu Buddha. Islam itu tidak lebih baik daripada Kristen itu karena bagi Raffles atau penjajah pada umumnya, ya Islam itu yang paling menakutkan buat mereka. Karena apa? Kita punya sistem yang sempurna, kita tahu bagaimana caranya mengatur bagaimana Islam itu, bagaimana kita melawan para penjajah dan sebagainya. Dan mereka merasa itu adalah sesuatu yang menakutkan gitu. Islam menyamaratakan masyarakat gitu kan. Kemudian tidak ada sistem kasta, bahkan kita harus berlaku adil antara pemimpin dengan rakyat dan sebagainya. Dan itu tidak akan mendukung penjajahan yang dilakukan oleh mereka dan tidak akan membuat mereka berhasil dalam penjajahan. Makanya mereka sangat ingin menghancurkan Islam gitu. Dan akhirnya mana nih yang paling bisa dibangkitkan sama kita? Dan karena Hindu Buddha itu dianggap sebagai eh, apa ya paham yang sudah asing atau lestari gitu di alam Melayu sebelum kedatangan Islam, maka kira dia menaikkan kembali nilai-nilai yang ada di Hindu Buddha itu dan kekaguman dia terhadap Hindu Buddha eh, untuk menjadi oh ini loh budaya dan agama asli dari bangsa Melayu gitu. Makanya kita bicara sejarah tidak akan jauh dari Hindu Buddha, dari Candi Borobudur. Padahal kan ya kita sebagai masyarakat Melayu itu sangat dekat dengan apa? Dengan Islam gitu. Bahkan istilahnya tuh kayak apa ya kalau dipermisalkan itu kayak mata koin, dua dua sisi koin gitu. Yang satunya Islam, satunya Melayu gitu. Tapi kemudian bayangkan yang tadinya ya Islam pada saat itu menjadi lifestyle, menjadi kehidupan masyarakat, menjadi tidak ada sama sekali. Dan itu ditulis oleh Raffles dalam The History of Java, yang kemudian The History of Java itu menjadi rujukan pembelajaran sejarah kita hari ini, gitu. Salah satu yang mengadopsi pemikiran Raffles itu sebetulnya Pak Muhammad Yamin, gitu. Jadi beliau itu kan sejarawan juga ya. Beliau itu sangat mengagung-agungkan. Jadi waktu itu kebetulan eh, aku sama Teh Riri kita datang ke pameran ini. Pameran apa ya Teh waktu itu? Lupa. Repatriasi, repatriasi apa ya lupa. Itu sampai ada bukunya dan itu tuh ketika ditanya ini pameran apa aja barang-barangnya. Jadi itu adalah barang-barang eh, yang pada saat Perang Lombok kemudian dikembalikan tuh sama orang-orang Belanda itu gitu. Dan di di sepanjang itu kan ada kayak biasa ya kalau pameran atau museum itu kan ada cerita-cerita gitu. Dan di ruang terakhir itu cerita tentang bagaimana Pak Muhammad Yamin itu mengembalikanlah sejarah Indonesia. Dan di situ ditulis bahwa apa Majapahit itu menjadi semacam apa ya kekaguman tersendiri di mata Pak Muhammad Yamin gitu. Jadi kita
kalau sekarang bertanya-tanya kenapa sih belajar sejarah itu nggak jauh-jauh dari Hindu Buddha, ya karena itu diadopsinya ya dari penjajah, dari orientalis yang mana mereka aja menganggap kita sebagai bangsa rendahan gitu kan. Jadi sebetulnya sesuatu yang aneh sih kalau kita mengadopsi pelek-pelekan dari dari karya-karya orientalis tersebut yang menjatuhkan bangsa kita sendiri seperti itu. Nah, menariknya di buku ini ada rekomendasi dari penulis gitu. Jadi kan tadi sudah ditulis ya, apa sih sebetulnya tujuan dari Aljunaid ini menulis tentang Raffles, dan sebetulnya banyak karya-karya beliau yang memang khusus menulis tentang Raffles. Yang pertama adalah penting bagi sarjana di masa depan untuk melibatkan diri dalam kajian biografi yang teliti terhadap berbagai pemberian maklumat yang melibatkan sumbangan dan pengaruh gagasan Raffles terhadap orang Melayu. Karena Raffles itu, ya itu tadi dianggap sebagai tokoh yang suci, yang besar, yang harus diagung-agungkan. Sampai mungkin ya, kalau di Indonesia, pembacaanku belum selalu siswa sih terkait dengan sebanyak apa sih orang yang mengadopsi pemikiran Raffles, tapi mungkin di Singapura dan di Malaysia mungkin lebih masif gitu. Dan yaitu Aljunaid di sini apa menegaskan bahwa kita sebagai akademisi itu harusnya lebih teliti loh kalau misalkan mau mengkaji tentang apa apa sih yang dilakukan oleh Raffles atau sumbangan apa yang diberikan oleh Raffles terhadap bangsa Melayu, karena nggak sebegitunya gitu maksudnya, karena dia juga banyak kok menilai jelek kita, bahkan dia banyak merugikan kita juga gitu. Jadi jangan menutup mata kemudian terutama untuk terhadap agama ya, karena kita sebagai kaum muslimin gitu. Kemudian sepatutnya untuk waspada dan peka tatkala terlibat dalam analisis masa depan pemikiran dan wacana seorang pelaku sejarah. Karena di sini kita bisa melihat bahwa perubahan kehidupan seorang seorang pelaku sejarah itu kemudian mempengaruhi bagaimana dia menulis sejarah dan bagaimana framework sejarah yang akan dia share gitu ke orang lain gitu. Tadi makanya kita perlu, kalau mau mengkaji sejarah itu perlu tahu bagaimana background dari penulis sejarah itu. Tadi kan makanya Aljunaid itu di awal itu menulis bagaimana kehidupan Raffles lah, mulai dari dia digabung sama Freemason, terus juga dia apa jadi gubernur dan sebagainya. Kan itu semua kemudian mempengaruhi bagaimana cara pikir Raffles ke depannya gitu. Dan ya asumsinya adalah banyak perubahan pemikiran itu ketika dia bergabung dengan Freemason itu. Dan terakhir mungkin di sini di halaman terakhir mungkin saya nggak masukkan ya. Nah, jadi buku ini itu menurut Aljunaid itu telah memberi pencerahan kepada kita tentang cara kita melihat orang lain di sekeliling kita. Mungkin terdapat kecenderungan semula jadi dalam diri seseorang untuk memihak kepada rupa, kaum, ideologi, agama, dan atau warna kulit tertentu. Dan senantiasa menyesuaikan keutamaan tersebut melalui peredaran massa. Itu adalah ketidaksamaan tanggapan yang berlarutan dalam wacana Raffles, yakni dalam pikirannya. Akibat tanggapan sedemikian, walaupun ia menarik bagi kita hari ini, dari pelbagai cara banyak memudorotkan masyarakat ketika itu. Adalah wajar untuk menyadari dan teringat-ingat bahwa walaupun zaman telah berubah, fenomena seperti itu masih kekal mungkin sebagai memukan dalam pikiran kita. Jadi banyak ya masyarakat kita pada saat ini, bahkan pada sarjana para akademisi itu, ya mereka tidak tidak kritis dalam menilai sejarah. Kemudian terjebak dalam framework yang mana yang dibentuk oleh para orientalis itu, yang mereka apa ya mengagung-agungkan apa yang empiris gitu, yang rupa, ya akan seperti candi-candi dan sebagainya. Sehingga kita lupa sama peradaban kita yang justru tampak nyatanya itu ya lihat dari manuskrip, dari hasil karya penulisan, dari bahasa dan sebagainya. Mungkin itu saja. Boleh dilanjut diskusi, diserahkan kepada Teteh Riri sebagai moderator. Masih di mute Teh? Oke, jazakallah khairan Kak Farah. Mungkin selanjutnya ada langsung bertanya atau mau Ana dulu yang bertanya? Kalau yang bertanya boleh raise hand atau tulis di kolom chat ya. Kalau nggak ada mungkin Ana juga mau bertanya dan ini juga ada satu pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Oke, kita ini dulu ya. Ini ada pertanyaan dari Ustazah Rever. Pertanyaannya,
terkait historical Raffles, bagaimana pengaruh pendidikan dalam keluarga Raffles gitu. Kemudian Ana ya sudah Farah, yang tadi mengenai apa namanya? Tadi disebutkan bahwa belum ada penelitian yang mengungkap gitu bahwa si Raffles tadi kenapa sih gitu si Raffles tadi yang tadinya dia sangat memuji Islam gitu ya, mengagumi Islam, kemudian sampai dia tuh sangat membenci gitu. Mungkin itu atau karena belum ada yang mengungkap, apa kita juga bisa mengungkap gitu suatu hari nanti atau bagaimana gitu. Kemudian mengenai paganisme tadi, uh, dia tuh hampir mirip ateis atau gimana sih? Kalau tadi Anda searching ya, kan tadi kalau misalkan di buku itu tidak didefinisikan sebagai agama ya, tidak didefinisikan sebagai agama gitu. Tapi kalau Anda searching dia paganisme itu agama gitu. Tapi kalau misalkan tadi Anda dengar-dengar dia tuh kayak ateis juga nggak sih gitu. Gitu. Bisa ditangkap ya. Oke. Yang lain bisa dipersiapkan ya. Ini dijawab satu-satu ya. Terus kok ini aku bingung sih. Hentikan, oh iya. Oke. Iya. Tadi pertanyaan pertama dari Mbak Rever ya. Terkait dengan pengaruh historika Raffles. Bagaimana pengaruh pendidikan dalam keluarga Raffles? Keluarga dia dan ibunya dan orang tuanya atau keluarga dia, istri dan anak-anaknya? Oke, kita anggap aja misalkan dua-duanya gitu ya. eh jadi kalau kalau kehidupan dia sendiri, Raffles kecil gitu ya. Keduanya. Raffles kecil itu sebetulnya tadi dia ya pertama dia lahir dari keluarga yang miskin ya. Jadi ini juga sempat ini sih kayak buat aku pribadi kayak oh aku kira Raffles itu dari keluarga yang kaya gitu makanya dia bisa bisa apa ya se bisa mengaktualisasi semaksimal itu gitu karena sangat apa ya banyak prestasi dan hmm, cerdas lah istilahnya. Tapi ternyata dia lahir dari keluarga yang miskin dan ya itu apa terbatas gitu. Makanya yang banyak merubah hidupnya adalah ketika dia belajar bahasa Melayu, kemudian dia datang ke sini dan sebagainya. Nah, pengaruh pendidikan dalam keluarga. Di sini sebetulnya nggak dijelaskan banyak sih gimana pengaruh pendidikan itu gitu karena bahkan soal keluarga itu cuma dijelasin dia itu menikah, kemudian dia itu punya anak, terus anaknya meninggal semua, sisa satu dari keempat atau lima gitu anaknya. Istrinya juga meninggal semua. Jadi lumayan tragis juga sih kisah hidupnya. Dan itu nggak dijelaskan tentang bagaimana sih pengaruh dari pendidikan itu sendiri terhadap keluarganya gitu. Kalau yang dicermati dari buku ini ya, itu akan terasa sekali gimana Rafus itu berjuang seorang diri gitu sih. Itu Mbak, nanti mungkin kita bisa cari tahu dari karya-karya yang lain kali ya, gitu. Eh, Selanjutnya dari Teh Riri tadi pertama terkait dengan peralihan pemikiran dia tentang Islam ya. Ya, yang tadinya dia memuji sampai dia tuh benci banget sama Islam. Iya, terus kata Teh Riri tadi apa? Apa kita bisa cari tahu gitu? Belum ada kan katanya yang Iya, juga belum nemuin gitu. iya, iya betul betul. Dan kayak juga aku jadi ke-trigger sih, jadi kayak wah menarik sekali ini belum ditemukan. Tapi Bisa jadi tapi judul kalau tesis dong. kenapa? Bisa jadi judul tesis dong. Masya Allah. Iya, tapi kalau coba dibayangin kalau misalkan sama sama penulis-penulis dan sejarah sebelumnya aja mereka sampai nggak nemu gitu kan. Jadi Ah, iya. wow, kita harus cari di mana ya kira-kira. Ya tapi menarik sih. Semoga aja kali aja suatu hari akan ketemu gitu. Dan mungkin ya kan tadi asumsinya adalah dia berubah itu gara-gara join Freemason ya. Dan mungkin kalau kita telah gimana masuknya Freemason ke Melayu itu sendiri, mungkin akan ketemu. Tapi Allah alam.
Dan yang kedua tadi terkait dengan paganisme. Paganisme tadi Tete cari itu agama gitu ya. Kalau di bukunya nggak didefinisikan sebagai agama kan tadi. Jadi sebetulnya kan lagi-lagi buku ini kan apa ya mengungkapkan bagaimana pemikiran Raffles terkait pandangan Raffles terkait dengan paganisme itu. Nah, di sini Aljunaid bilang kalau awalnya Raffles itu beranggapan bahwa paganisme itu kayak apa ya? Kayak sisa-sisa dari ajaran Hindu-Buddha itu yang udah mulai meredup gitu. Tapi udah dicampur dengan tradisi masyarakat sekitar. Tapi pada akhirnya ketika dia melihat praktek dari paganisme itu sendiri, akhirnya dia menyimpulkan ini kayaknya bukan agama deh, gitu. Jadi dia lihat prakteknya dulu, paganisme itu seperti apa. Kayak mereka nggak punya konsep Tuhan. Gimana ceritanya kalau agama nggak punya konsep Tuhan kan aneh gitu. Jadi seperti itu. Terus coba sebentar, saya lihat. Kayak dengan paganisme tadi kanibal dan sebagainya. Jadi ya itu sih itu pandangan Raffles sih. Tapi nggak tahu ya kalau misalkan ternyata sekarang paganisme itu sudah dianggap sebagai agama. Karena kalau paganisme sekarang bukan kanibal kan definisinya. Kira-kira apa teh paganisme? Penyembahan penyembahan terhadap berhala atau kepercayaan. Kepercayaan lebih ini sih apa namanya? Kalau lebih ke agama tadi. Oh iya maksudnya kayaknya dia percaya terhadap apa ya paganisme tuh kayaknya berkaitan dengan animisme dan dinamisme juga deh gitu. Yang belum ditemukan itu Kak apa kenapa sejak kapan sebetulnya dan kenapa pandangan Raffles terhadap Islam itu berubah dari muji-muji sampai jadi benci sama sekali gitu. Tapi dia mirip-mirip mirip ateis gak sih? Atau Ah iya ya, oh iya tadi Tata sempat singgung ateis ya. Sebenarnya kalau ateis itu kan dia lebih inilah ya jatuhnya lebih walaupun nggak ilmiah juga sih, tapi mungkin lebih apa ya, ya lebih ilmiah lah ya karena dia menganggap bahwa ya sains dan sebagainya itu lebih unggul daripada keberadaan Tuhan itu sendiri. Tapi kan kalau paganisme ini justru kebalikannya. Justru karena mereka tuh kayak jadi satu masyarakat terbelakang gitu loh. Makanya adanya di pedalaman, masyarakat yang terbelakang. Dan apa? ini ada pertanyaan lagi nih dari Tar dulu. Kita selesaikan bahasan paganisme sedikit. tapi mungkin Eh, kalau misalkan kayak didefinisikan gitu. Sama aja kayak ateis bisa nggak? Kalau misalkan kita definisikan secara mudahnya gitu. sepertinya nggak juga sih. Apalagi kalau sekarang ya. Kalau definisi sekarang bisa jadi dia udah berkembang. Nggak sama lagi kayak yang ada pada masanya Raffles saat itu. Gitu. Jadi beda sih. Itu dua hal yang berbeda. Gitu. Oke, lanjut aja ya ke pertanyaannya. Oh ini nih pertanyaannya dari ini Kak Saudi dari Cikupa. Saya ingin bertanya yang membuat Raffles dan kolonial Barat yang lain bisa merasa superior di atas bangsa lain? Dan mungkinkah yang akhirnya membuat Pak Raffles DKK benci Islam Gagara Santiago de Compostela dihancur leburi sama pasukan Muslim Andalus abad 10? Oke. Pertama terkait dengan kenapa mereka merasa superior di atas bangsa lain ya. Iya ya, kenapa ya mereka merasa seperti itu? Karena sebetulnya nggak ada dia nggak bilang Kayak kenapa teh. ya ini gak sih kayak mereka tuh mungkin emang kayak tadi apa namanya ingin si apa tadi peradaban mereka tuh universal gitu loh. Ya ya jadi kalau dalam buku dekolonisasi memang eh, orang-orang Barat itu sudah berpikirnya tuh kayak ajaran atau keyakinan kita keyakinan kami gitu sebagai bangsa Barat itu yang terbaik gitu loh dan universal dan itu harus diterapkan juga oleh semua peradaban
gitu sih sebetulnya. Mungkin sejak sejak Renaissance lah ya, berarti kan belum ya itu kira-kira tahun 18-an gitu. Jadi ya mereka merasa unggul itu karena merasa bahwa nilai-nilai yang mereka anut dan percaya itu sifatnya universal dan kita bangsa yang paling beradab nih yang paling maju. Oh iya, mereka bilang mereka paling maju gitu. Kenapa tolak ukurnya? Padahal kalau misalnya kita lihat di masa Dark Age-nya itu kan mereka merasa bahwa mereka tuh sangat terbelakang dan ya peradabannya sendu banget lah gitu. Jadi sepertinya setelah itulah, setelah Renaissance itu, mereka merasa peradaban mereka tuh paling maju dan ya bangsa-bangsa lain itu harusnya punya pemahaman yang sama kayak kita dengan cara apa? Ya dengan cara kita melakukan pemberadaban pada mereka semua gitu. Pemberadaban itu ya tadi penjajahan. Terus benci Islam. Nah, ini saya juga kurang tahu ya terkait dengan Santiago de Compostela itu mungkin itu sebuah peristiwa dihancur leburin sama pasukan musim Andalus pada abad 10. Kalau kita ngambil konteksnya itu secara besar ya bukan tentang Raffles, ini kayaknya saya juga pernah lihat bahwa eh, memang mereka ada faktor kebencian sama Islam itu karena itu pernah dihancurkan. Tapi kalau Raffles sendiri itu kurang tahu sih karena nggak disebutkan juga di sini dan abad 10 tuh jauh banget ya. Kalau tadi ini kan backgroundnya itu di abad 18, di akhir abad 18 dan awal abad 19. Bisa jadi sebetulnya kalau kebencian ini kan dia bisa turun-temurun ya, gitu sebetulnya. Tapi kalau Raffles sendiri sebenarnya nggak ditulis sih. Apakah karena itu atau gimana? Ah iya, kepercayaan dan spirit terhadap dewa-dewa. Iya teh, justru kebalikannya gitu. Kalau kalau ateisme kan dia nggak percaya entitas sama sekali ya, yang lebih lah gitu, the higher being. Tapi kalau paganisme justru mereka percaya sama hal-hal gaib gitu. Makanya kalau kita sering kajian sama Ustadz yang gitu yang terkait dengan apa ya perbedaan masyarakat zaman dulu dengan modern itu kan mereka mungkin mereka itu ya karena mereka percaya dengan hal-hal mistis. Pada akhirnya mereka justru menjaga alam karena mereka takut kalau misalkan mereka kayak misalkan ada pohon terus kan suka kayak takut penghuninya marah gitu kan ya ada terus kalau misalkan lewat terus kayak permisi permisi kayak gitu itu kan berarti kepercayaan ya terhadap adanya roh-roh halus atau gimana gitu yang bisa mencelakakan mereka justru manusia modern itu sebaliknya karena merasa bahwa hal kayak gitu pertama nggak ada kedua mereka udah lagi nggak punya nilai maksudnya eh, pas banget tuh kayak yang dibahas di tinjauan ringkas kemarin kalau manusia modern itu tidak lagi melihat alam itu ada punya nilai gitu jadi ya udah dibabat aja gitu asalkan ada keuntungannya buat buat kapitalisme gitu sih kayaknya. Mungkin ada lagi yang mau bertanya. Silakan langsung atau diketik. Ya, Far, kayak ngomongin yang kemarin ya, yang kayak kita ke apa? Ke pameran itu. Hmm, Sambil nunggu yang bertanya. ya boleh. Iya. Apa namanya? Kayak kemarin tuh, ke mana kita? Yang ke pameran itu ya. Iya. Eh, kalau misalkan kita kayak ngelihat sejarah-sejarahnya gitu ya. Mereka tuh kalau sekarang mah kayak mereka tuh ini apa kayak dia naruh apa sih barang-barangnya gitu tanpa kayak penjelasan hikmahnya gitu kan sampai kita Hmm. pernah diskusi gitu kan kenapa sih mereka tuh hanya ini sepatunya siapa kemana tuh sepatu gitu kayak barang-barangnya aja gitu tanpa ngasih makna hikmahnya itu dari misalkan dari sepatu ini beliau bisa melangkah menciptakan pendidikan yang baik untuk apa untuk sekitarnya gitu tapi sekarang teh kayak ini weh apa namanya buat pameran tuh kayak udah ini sepatunya ini gitu tanpa ada penjelasan ada hikmah-hikmahnya gitu mungkin nanti ini jadi apa ya jadi evaluasi ke depannya enggak sih kalau misalkan emang ada mau ada kayak kayak pameran gitu dibuat yang lebih apa edukasi gitu ya enggak sih. Iya benar-benar benar. Ya jadi ini refleksi kita kemarin ya. Jadi kita sempat datang ke apa pameran repatriasi tadi yang apa sekembalinya barang-barang hasil dari curian perang Lombok yang diambil terus disimpan di Belanda gitu terus dibalikin. Nah dari awal kita masuk itu patung-patung ya isinya patung-patung
Terus ke dalam-dalam itu cuma sendal, terus perhiasan, terus perkakas dapur, bahkan ada dompet gitu-gitu ya. Nah, terus kita diskusilah di dalam itu kayak kenapa sih, buat apa sih itu dipasang kayak gitu, dan gak ada penjelasan yang punya makna juga gitu. Maksudnya dari barang-barang tersebut apakah apakah apa dompet itu menjadi bukti bahwa mereka itu menyimpan harta rakyat dan sebagainya gitu kan, nggak sama sekali kan gitu. Dan ini sebenarnya kalau direfleksi lagi, eh, itu sebetulnya bagian dari framework orientalis gitu. Mereka hanya melihat sesuatu yang apa, sesuatu yang empiris gitu, kebendaan. Jadi lihat seni, makanya tadi kan kayak oh, Candi Borobudur itu kan, Candi Borobudur itu kan punya nilai seni dan dia bagus. Dia kan secara bangunan gitu ya. Ini harus dilestarikan, ini harus menjadi nilai nih di masyarakat gitu. Sama kayak barang-barang tadi, mungkin hanya dilihat dari segi estetika, tapi nggak dijelaskan juga kan apa punya makna gitu. Bahkan sayang banget, sejauh ini kayaknya aku juga belum pernah lihat sih ada pameran yang apa kayak manuskrip kuno atau naskah-naskah babat yang memang ditulis oleh para ulama gitu. Itu cuma ada di perpusnas, terus dia ada di dalam gitu, yang kayak diaksesnya itu cuma orang yang pengen nyari aja, kalau enggak ya nggak bakal tahu gitu. Padahal kan kalau lihat peradaban ya lihat dari hasil karya dan tulisan dan bahasa itu sendiri gitu, kalau kata Pertalatas gitu. Kak Ainun raise hand tuh teh. Oh ya Kak, Ahlan. Ya, Assalamualaikum. Dari Paham. Farah, masih ada Ya kesempatan. kita ke perpusnas bareng nih, bareng L5. Ayo, bismillah. Eh, mumpung ya ada teman-teman yang mungkin di luar LKM juga. Ah, Iya, iya. tadi, Farah bisa nggak ini di depanin dikit laptopnya? Di depanin. Ah, mukanya kelihatan kacamatanya doang. Oh nggak apa-apa, emang gelap juga. Oke. Eh, mungkin pertanyaannya ada dua ya cabangnya. Yang pertama tadi terkait dengan statement Raffles terkait ilmu. Kan beliau bilang bahwa ilmu itu kuasa dan siapa yang berkuasa, siapa yang berilmu lah yang berhak untuk berkuasa gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Eh, apa ya? Saya itu tiba-tiba teringat teringat ini bukunya siapa ya? Prof. Majid Ihsan Al-Kilani itu ya, yang model kebangkitan Islam, yang sebenarnya di situ rumusannya kan ngomongin tentang ya kebangkitan dan ya kebangkitan peradaban Islam dan kejatuhan peradaban Islam itu justru memang disebabkan oleh hilang dan menguatnya budaya ilmu atau ya Hmm. penguasaan umat Islam terhadap ilmu. Nah, apakah di situ kita bisa menyimpulkan juga bahwa Raffles tuh nggak salah ya ketika beliau ngomong kayak gitu? Aku nggak tahu ya, maksudnya bukan orang yang meneliti juga sejarah bangsa Melayu saat itu tuh kayak gimana. Makanya sekarang juga lagi sangat apa ya tertarik untuk membaca karya-karya yang berbentuk sosiologis, historis gitu, supaya bisa melihat sendiri kayak membaca sendiri eh, sebenarnya kondisi masyarakat Melayu atau masyarakat Muslim ketika itu gimana sih? Soalnya kan Raffles nih dan orientalis-orientalis yang lain tuh cenderung untuk apa ya menceritakan, mendeskripsikan hal-hal yang mereka lihat dengan panca indera gitu. Ya seringnya kayak gitu kan. Dan kadang aku tuh penasaran kayak yang dilihat tuh benar nggak sih? Maksudnya pas mereka bilang misal orang Melayu itu banyak hurufatnya gitu. Ya tadi kan ada salah satunya kan yang banyak hurufatnya itu apakah memang nggak memang apa ya kita bisa mendinai itu atau sebenarnya memang kita seperti itu kemarin gitu. Maksudnya emang orang Islam itu mungkin di Nusantara atau ya di apa tanah Melayu itu seperti itu. Itu satu. Karena eh, apa sih justifikasi kita untuk mengatakan bahwa Raffles itu salah gitu ya. Ketika mendeskripsikan hal itu juga terkait sama pertanyaan kedua ya mungkin. Terkait Prof. Al-Junaid sendiri gitu. Nah, Prof. Al-Junid sebenarnya aku kurang dapat ya mungkin kalau tadi ada daftar isi buku itu mungkin lebih bisa dilihat. Sebenarnya beliau tuh mengkritikkan ini tesis ya. Jadi kalau tesis tuh ekspektasinya memang ada framework teori, landasan teori yang beliau gunakan dalam rangka untuk mengkritik apa gitu. Mungkin ya aspek tertentu lah dari si Raffles ini atau orientalis secara umum. Tapi tadi mungkin nggak sempat disentuh ya, kayak sebenarnya Prof. Aljunied pakai teori apa sih? Kalau Alatas itu kan jelas ya. Maksudnya kalau Prof. Alatas atau Prof. Tatiana itu yang pakai juga framework Alatas,
itu jelas kalau kritiknya itu tentang kritik bagaimana orientalis itu nggak pakai metafisika gitu. Saya lebih kayak melihat hal-hal yang fisik tapi mengabaikan yang non fisik. Nah, tapi Prof. Aljunied apakah pakai framework itu juga atau apa gitu? Aku nggak melihat beliau itu sebenarnya teorinya apa sih? Memang bisa kritik tuh pakai nggak lihat tadi kayak sebenarnya ada bahasan ilmiah dari Prof. Aljunied gitu yang diutarakan. Mungkin itu ya. Itu dua ya pertanyaan. Ya. Dua itu juga mungkin Kak Farah dulu. Oke, syukran Kak Ainun. Tadi pertama terkait dengan pemaknaan itu ya. Sebenarnya menarik sekali sih, dan sebenarnya saya juga penasaran sama penafsiran dari kata-kata itu. Tapi sebetulnya memang kalau di buku ini nggak dijelaskan gitu penafsiran dari kalimat itu seperti apa gitu. Dan ini kan dari surat tadi ya, jadi nggak bisa dicari referensi dari bukunya gitu, karena kata-kata itu dari suratnya Raffles ke si Thomas Murdoch tadi gitu. Dan ya pada akhirnya ini interpretasi pembaca ya. Jadi karena Aljunaid juga nggak jelasin tentang makna dari ini. Tadi mungkin bisa ya sesuai dengan yang saya bilang, dan bisa juga sesuai dengan pandangan Kak Ainun tadi bahwa bisa jadi dia memang benar gitu terkait dengan ilmu adalah kuasa gitu. Nah ini mungkin menarik kalau misalnya kita bisa perbincangkan yang dari Raffles. Sempat hilang bentar. Oh, ya. Iya, saya pernah dengar juga sih aku tentang ilmu itu kuasa, tapi ya itu Kak, mungkin aku kurang bisa memaparkan secara mendalam sih. Gitu. Jadi mungkin kita bisa cari bareng-bareng tentang pemaknaan itu. Terus kalau misalkan teori apa yang digunakan oleh Aljunaid ya, Prof. Aljunaid. Gitu. Jadi sebetulnya di awal buku ini, di prolog ini jelasin sih, tapi tadi nggak saya masukin eh di dalam PPT gitu. Tapi memang kalau tadi perbandingannya adalah Prof. Alatas dan Prof. Tatiana, beliau di sini nggak ada sama sekali merujuk ke sana pertama. Terus juga memang tidak secara eksplisit sih menyebut kalau misalkan mengkritik orientalis itu dari cara pandang mereka yang sangat empiris dan sebagainya itu memang memang enggak sih gitu. Terus saya sebenarnya saya selain sini saya tadi kayaknya baca tapi nggak ditandain deh kayaknya. Kalau nggak salah tuh sebetulnya pengkajiannya kayak harus ya harus pembacaan secara kritis, hal-hal seperti itu sih. Jadi dia nggak kayaknya dia nggak punya gagasan sendiri juga yang beda dari yang lain. Tapi juga memang nggak itu. Nah, ini mungkin nanti dijelaskan, ya harus dicari. Berarti nggak ada yang ngomongin teori gitu ya, teori yang dipakai buat mengkritik itu. Seingatku sih ada nggak? Tapi gimana ya? Apa nggak nanda? Mungkin susunannya itu juga udah beda sama tesis ya. Kalau tesis biasanya teori itu ada di bab satu, maksudnya ada di Enggak sih. awal, nggak ada ya. Cuma kayak cuma kayak tahapan gitu loh, bukan kayak teori. Tahapan apa? Tahapan kritik. Tahapan penelitiannya dia. Hmm. Prolog apa sebelumnya prolog? Oh iya, penelitiannya dia tuh apa? Pustaka. Hmm. Iya, pustaka. Soalnya menarik lah kalau kita bisa apa ya tahu teori kritiknya kan nanti kalau kita bisa pakai kritik apa teori yang sama buat kritik orientalis yang lain Hmm. eh, pasti ada Hmm. lah harusnya seorang peneliti itu pasti pakai teori berdasarkan worldview-nya memakai teori tertentu. Kalau Alatas tuh ya itu ada gagasannya ya. Hmm. Eh, ya, harusnya mungkin kalau ini juga harusnya ada teori sosial. Ya kadang ya mungkin sulit Oh juga. iya, ada aku ingat. Tapi nggak tahu ya kenapa nggak ketemu-temu. Salah satunya itu beliau pakai teori antropologi. Eh, apa namanya? Iya, ini ya. Jadi dia berusaha untuk ngambil dari setiap disiplin, dari beberapa disiplin ilmu, salah satunya itu antropologi. Gimana ya? Aku juga lupa nih ada di mana tadi. Itu Oh, sih. iya. Hmm. Kalau ketemu ntar bisa di-share.
Iya, mungkin ya. Cuma nanti Iya. kalau kalau ketemu di share deh. Karena itu penting sih bener kalau ini penelitian. Antropologi apa teori antropologi aja luas, Oh tapi ini, kalau ada satu yang pakai salah. oh enggak sih kayaknya dia nggak nyebutin seingatku ya. Nanti coba dicari dulu deh. Nah, kemarin tuh kalau nggak salah ada satu teori yang disebut Ustadz Yongki namanya critical apa critical. Ada nggak ngomongin tadi beliau pakai kata ini kan kritis kan apa harus mencermati dengan lebih kritis apa cara dia mengkritik. Iya, Jadi tapi nggak ada cara istilah khusus. cara penulisannya itu lebih ke cerita tentang Raffles, ujungnya kritik gitu. Iya. Hmm. Jadi di setiap bab itu kan cerita tentang data yang didapat si Raffles itu. Terus nanti ada kesimpulan gitu bentuknya. Kesimpulan tuh kayak misalkan dari data-data tersebut, Raffles itu berpandangan seperti ini gitu. Itu sih ada kesimpulan di setiap babnya. Tapi memang cerita. Oh, kesimpulan itu berarti bukan tanggapan Prof. Aljunaid ya? Karena hilang ya. Maksudnya apa ya, poin dari yang mau ditulis sama Aljunet ini di buku ini gitu. Sampailah kita pada di bab terakhir baru dia jelasin kalau ya ternyata tujuannya adalah membuktikan bahwa mau dia simpati, mau Raffles simpati sama agama manapun sebenarnya dia nggak pernah betul-betul terjun ke agama itu, atau dia cuma menjadikan agama mana yang paling berpeluang untuk mendukung kolonialisme mereka atau kolonialisme British gitu sih. Jadi memang sifatnya naratif sih menurutku ya sejak awal gitu. Jadi kesimpulannya itu baru tanggapan beliau. Oh, Iya. Mm-mm. tapi kemarin kalau nggak salah, Kak sempat mention ini ya, apa ya, rumusanmu sendiri terkait ya pembacaan buku ini dan kaitannya dengan risalah kaum muslimin paragraf al atas itu. Ingat Ah nggak? iya 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 iya. Iya. Jadi itu Gampang. relate kan tadi dia nggak pakai agama ya, ternyata itu ada di RUKM di Islam untuk kaum muslimin Prof Alatas. Nah, ini tuh di paragraf ke-11 ya kalau nggak salah. Yang di situ Prof Alatas jelasin tentang gimana orang-orang Barat itu menggunakan agama itu sebagai kepentingan gitu. Ada 3 poin. Jadi yang pertama adalah agama sebagai agama ya kalau nggak salah Kak. Sebagai kepercayaan yang benar. Terus yang kedua itu sebagai kepentingan untuk membangun ketertiban negara. Yang ketiga apa ya yang ketiga? Tuh, pokoknya di Risalah untuk kaum muslimin ini dijelaskan gimana orang Barat itu memang mereka punya framework pemikiran seperti itu terhadap agama gitu. Dan ketika ya baca ini ternyata relate sama buku yang si Raffles ini. Makanya ini teman-teman ini memang rekomendasi. Tapi sebelum baca ini baca Risalah kaum muslimin dulu. Ini bacaan wajib. Biar punya sandaran dulu ya. Sandaran sandaran tetap Al-Quran ya. Tapi ini membantu kita untuk memahami. Tadi apa satu lagi, Far? Tadi kan sebagai kepercayaan. Terus kedua ketertiban apa tadi ketertiban negara ya. Iya. Yang Satu satu lagi lagi aku lupa. apa kainun? Kalau yang punya risalah untuk kaum muslimin boleh dibuka mungkin. Ini ada di dia kan per paragraf gitu ya. Gitu. Di Apa 12 sih? 11, 11. Tapi ya begitu sih pokoknya. Jadi ini bagusnya adalah makanya ini ya karena rekomendasinya risalah untuk kaum muslimin. Ini jadi kayak semacam ini ya kerangka berpikir awal kita gitu. Jadi nanti kalau misalkan baca buku-buku lain itu kita udah ada frameworknya duluan. Nah, tujuan dari review buku ini juga kan, ayo lupa tadi, adalah merekomendasikan atau memposisikan sebetulnya buku yang kita review ini sebenarnya posisinya ada di mana, gitu kan. Nah, kalau buku dari Prof. Aljunied ini, di Melayu di Mata Raffles ini, bukan buku primer, pertama itu harus dipahami. Ini buku sekunder yang sekundernya jauh juga, gitu. Buku primer
berkaitan dengan sejarah sendiri, kalau 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 kita kalau kita itu bukunya Prof. Alatas, Historical Fact and Fiction sama Sejarah Kebudayaan Melayu. Islam dalam Sejarah Kebudayaan Melayu gitu. Itu udah akan membantu kita untuk memahami frame pemikiran sejarah dulu sih gitu. Walaupun Historical Fact and Fiction itu aku juga belum belum pernah baca secara langsung ya gitu. Dan setelah dari sana kita baru nanti bisa memetakan nih, oh ini maksudnya apa gitu sih sebetulnya. Jadi tidak mentah-mentah itu langsung ke sini gitu, sebetulnya itu membantu gitu. Dan ya itu lagi, risalah untuk kaum muslimin itu yang oke, pertanyaan bagus. Apakah Prof. Alatas itu sejarawan? Apakah dia sejarawan teh beliau? Sebenarnya Prof. Alatas itu filsuf ya? Filsuf Hmm? gak sih? Lebih Bisa dikatakan masuknya beliau filsuf ya? sejarah nggak sih? Lebih masuk filsuf gak sih, Kak? Sebenarnya kalau aku ya merasa Prof. Alatas tuh polimath lah. Beliau banyak bidang ilmu yang dikuasai, bahasa juga, bahasa Iya, linguistik. betul. Karena Belum tulisan bahas ini beliau juga sih. tentang ulama Nusantara, jadi bisa dibilang sejarah sih. Tapi bukan Beliau sejarah di seluruh dunia ini pasti bukan. Iya, Salah punya satu banyak bidang sejarah. yang dikuasai. Makanya, spesifikasi ke sejarah gitu. hah? Gak kayak stok ke sejarah gitu kan, beliau tuh emang ahli di bidang apa aja beliau. Tasawuf juga lah yang agak kuat. Tasawuf, bahasa, sejarah. Oh iya, malah ini ya kalau bisa di-share buku Sejarah dan Kebudayaan Melayu itu, salah satu buku sejarah tulisan Prof. Alatas itu adalah lecture pengukuhan guru besarnya beliau pas di ISTEK. Jadi kan kalau apa apa sih kalau di Indonesia itu pengukuhan guru besar tuh kan Sama ada namanya pengukuhan ya, Kak. pengukuhan kan. Pengukuhan. Kan biasanya dibukuin kan itu apa namanya speechnya, speech pengukuhan. Dan biasanya itu adalah koleksi dari referensi beliau sepanjang menjadi ilmuwan, maksudnya sepanjang karya beliau apa sih karirnya menjadi profesor itu sampai jadi profesor itu referensinya ada di pengukuhan guru besar itu. Itu sebuah kayak rumusan gitu. Tapi Dan beliau menulis buku ya Islam dan Kebudayaan Melayu itu adalah lecture pengukuhan guru besarnya. hmm, Berarti itu kan sejarah ya sifatnya. Tuh. iya bisa masuk sih. Itu Ana juga baru tahu sih. Maksudnya baru tahu itu sebenarnya pengukuhan guru besar dari salah seorang murid beliau juga. Murid pada muridnya. Ya, mungkin yang lain ada yang mau bertanya lagi. Kalau mau beli bukunya Risalah kaum muslimin bisa di Lubuk Kata atau di Insis. Ada yang lain mau bertanya lagi? Kalau tidak ada kita cukupkan saja ya. Farah coba Nggak ada di. tunjukin buku apa sejarah kebudayaan Melayu itu. Ini sih tadi. Ada nggak bukunya? Aino lagi di ini. Ah, lagi di Jogja. Ada yang mau bertanya lagi? Kalau nggak ada kita cukupkan saja ya. Oh, tadi kok. Pandangan filsuf biasanya terlalu konseptual, kurang cocok sama ilmu sejarah. Justru gimana nih? Kak Farah mau komentar nggak? Farah, Ada Justru itu, Kak, cocok sama ilmu sejarah. sejarah itu tidak, bukan ini suaraku kedengeran gak sih? Masmu, kedengeran. Nah, sekarang Kedengeran oke. gak suaraku? Masmu. Iya, sebetulnya tergantung dari ilmu sejarah seperti apa yang dimaksud dengan oleh Kak Saudi. Karena karena gini, sebetulnya sangat berbeda ya pas belajar sejarah di sekolah dengan ketika baca buku sejarahnya Prof. Alatas gitu. Ternyata ada hal yang tidak tersentuh oleh kajian sejarah itu secara secara umum gitu. Kayak misalkan di awal itu Prof. Alatas tuh kayak ini dulu menjelaskan tentang bagaimana cara pandang seseorang terhadap sejarah. Kayak beliau ngasih perumpamaan apa sih ya kalau nggak salah tuh yang tentang tentang bayangan atau tentang apa gitu. Intinya beliau tuh sampaikan bahwa eh, untuk melihat sejarah itu kita tidak lantas melihat sesuatu itu yang emang zohir aja gitu. Jadi
pertama dikasih tahu dulu gimana sih seharusnya framework kita dalam memandang sejarah gitu. Sebelum masuk ke sejarah itu sendiri. Dan itu yang kemudian beliau koreksi lah bahwa banyak dari kita itu yang melakukan kesalahan dalam melihat sejarah itu ya seperti itu gitu. Kalau misalkan nggak ada tuh, kalau tidak tertulis atau tidak ada bendanya tuh seakan-akan tidak pernah terjadi gitu. Ternyata melihat sejarah itu harus berangkat dari sesuatu yang konseptual gitu sih kalau kalau pengalaman membaca aku dari buku-bukunya Prof. Alatas gitu. Buku-buku baru satu. Oh, Itu Kak Fasya. iya. Ini sarjana mantingan. Nih kata Kak Fasya nih, justru sebagai seorang filsuf, beliau memberikan perspektif baru dalam memahami dan mentadabur sejarah, Kak. Iya betul. Dan itu menarik banget sih menurutku. Jadi harus banget sih baca. Maksudnya kalau misalkan buku Prof. Alatas yang lain itu terasa berat, Islam dalam sejarah kebudayaan Melayu tuh nggak sama sekali. Nanti bikin kita kayak, oh gitu, gitu. Iya beneran. Karena itu lebih kepada penyadaran sih sebetulnya. Penyadaran kalau ternyata cara pandang kita sama itu keliru terhadap sejarah. Iya itu bukunya recommended ya. Harganya juga terjangkau jadi silahkan dibeli. Eh, tapi ini ya, izin ya Kak Farah, kalau misal, eh, kan kita tadi jawabannya tuh memang agak kelihatan lah, memang pro kepada satu guru gitu. Sejarah gitu ya. Nah, dan memang cara pandang seperti ini nggak bisa ini ke semua audiens sih, kalau menurutku. Maksudnya terutama kalau orangnya belum kenal atau pernah baca karya-karyanya murid atau Profalata sama sekali, itu pasti akan sangat skeptis ya sama Iya, orang yang cenderung langsung benar. ke, maksudnya langsung simpati ke satu tokoh gitu. Nah, ya sebagai orang yang pernah seperti itu, jadi saya merasa ada bagusnya juga untuk kita ini, salah satunya Profil Junid ini loh. Maksudku, aku merasa Profil Junid ini salah satu yang memang bukan, kalau apa ya, genealogi keilmuannya tuh nggak ada kaitannya sama Profil Atas juga. Beliau bukan muridnya Profil Atas. Maksudnya muridnya langsung tuh enggak. Jadi mungkin kritiknya beliau itu salah satu apa ya, bukti bahwa ada sih memang ilmuwan yang lain juga, sejarawan yang lain juga merasa orientalisme itu sebuah framework yang bermasalah gitu. Makanya tadi teorinya Prof. Aljunied juga layak sih menurutku untuk diambil kira dan ya di apa ya, di highlight gitu. Ya selain dari ya apa, ya Prof. Alatas atau murid-muridnya seperti itu. Paham lah Hmm. maksudnya. Bukannya kita bermaksud kayak oh framework Prof. Alatas doang yang benar tuh nggak gitu. Cuman ya sejauh pembacaan yang sedikit ini yang beliau utarakan itu memang sangat ini sekali lah komprehensif tadi yang terkait apa sejarah itu nggak bisa dilihat cuman dari sudut empiris yang kata Kak Farah tadi. Terus ya kritik-kritik beliau yang lain juga. Tapi itu mungkin spill-spill aja biar terpantik untuk baca selanjutnya. Bukan. Mungkin itu pandangan pandangan seorang yang mungkin eh, asing ya sama Prof. Alatas. Gitu. Atau, Kalau atau sebelum Prof. Atas baca karyanya Ustadz Tiar aja. atau ini Kak, apa namanya teorinya tadi siapa pun Aljunaid itu bisa bisa dipakai kita untuk mengkritik orientalis gitu mungkin ya. Ya, mungkin juga bisa. Aku karena nggak tahu nama teorinya tadi nggak bisa komentar. Tapi ya makanya dicari teori Al-Junaid itu sebagai penguat bahwa orientalis itu banyak sih orang yang mengkritik bukan Alatas doang gitu. Hmm, ya. Ya, terkadang kita kan pakai ini ya lebih condong ke satu. Oke, nggak ada lagi yang bertanya. Hmm. Mungkin kita cukupkan saja ya. Ada lagi? Tidak ya. Oke, mungkin eh, kita akhiri diskusi review dan diskusi pada malam ini. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa doa kutul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Mungkin qabla ihtitam nasional awalan ya. Apa namanya? Ini dokumentasi dulu.